Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati, dengan izin Allah kita akan mulai membaca kitab Islahul Mal karya Imam Ibnu Abid Dunya. Dan sebagaimana sudah saya informasikan, kita akan melewatkan bagian sanadnya, artinya kita akan langsung membaca matannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-i'anata wat tatmim. Sebelum Imam Ibnu Abid Dunya memulai dengan menghadirkan hadis yang pertama, beliau memulai kitab dengan basmalah dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang tadi sudah saya bacakan, Allahumma inni as'alukal i'anata wat tatmim, yang artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu bantuan dan penyempurnaan. Artinya ini merupakan satu pengakuan dari beliau bahwa segala kebaikan, salah satunya adalah kebaikan amal soleh berupa menulis kitab ini, kitab Islahul Mal ini, tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tanpa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan doa ini sebagai doa kita juga. Moga-moga dengan pertolongan dari Allah kita dapat menyelesaikan membaca kitab ini dengan sebaik-baiknya dan dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi, wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba. Artinya, barang siapa mengambil harta dengan haknya atau dengan cara yang benar, begitu kalau kita buka syarah dari hadis ini. Hadis ini sendiri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Syarahnya bisa dibaca tentunya di dalam kitab Fathul Bari untuk syarah Sahih Bukhari dan syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Beliau berdua menjelaskan dengan kalimat yang mirip, ya, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mengambil harta dengan haknya, artinya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar berarti dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hartanya itu. Harta yang berkah bukan harta yang banyak, walaupun harta yang banyak juga bisa jadi ada keberkahannya, ya, mendapatkan keberkahan yang berlimpah, seperti halnya harta yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat yang lain ataupun orang-orang soleh yang lain yang mereka memang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta, dan mereka pun mendapatkannya dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, lalu diberkahi. Para ulama menjelaskan dari beberapa keterangan bahwa ketika harta itu diberkahi, seberapapun dia banyaknya, dia akan mendatangkan kebaikan yang lebih dari umumnya, ya. Artinya misalnya harta yang nilainya atau jumlahnya 1 juta rupiah, ya, itu mungkin bagi masyarakat umum, satu keluarga begitu, digunakan untuk menjalani kehidupan 1 bulan misalnya, itu tidak cukup. Tapi apabila harta itu diberkahi, itu bisa cukup. Gambarannya misalnya, ya, satu keluarga yang memiliki pendapatan 1 juta rupiah misalnya,
ketika hartanya tidak diberkahi, itu bisa jadi dia membutuhkan banyak perkara ya, banyak hal yang membutuhkan biaya, misalnya keluarga sakit, ya. Uang yang 1 juta tadi ternyata untuk membelikan obat itu ya kurang, atau sudah dipakai nggak sembuh-sembuh begitu. Ya, sementara yang hartanya diberkahi, ya, uang 1 juta tadi bahkan sudah dia hitung, kemudian dia belanjakan untuk beli beras dan lauk seadanya, ternyata itu cukup dan membuat satu keluarga ini sehat. Bukan hanya itu, bukan hanya fisik, tetapi juga mengantarkan mereka kepada kesehatan batin, sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri suami yang solih solihah, ya, anak-anak yang solih solihah juga, ya, mereka juga bisa berinteraksi dengan para tetangga dengan cara yang baik, yang semuanya tadi bisa bermula dari harta yang diberkahi ini, seberapapun banyaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman ya'khudz malan bi ghairi haqqihi, barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang haram, ya. Famathalahu kamathalul ladzi ya'kulu wa la yashba'. Maka perumpamaannya seperti orang yang makan tapi dia tidak pernah merasa kenyang. Artinya dia adalah orang yang rakus, orang yang enggak berhenti-berhenti, dan seberapapun namanya orang yang enggak kenyang ya, seberapapun makanan yang masuk ke perutnya, dia masih akan terus merasa pengen makan, ya. Maka begitupun dengan orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Bisa korupsi 1 juta, nanti akan korupsi 10 juta. Bisa 10 juta dilanjutkan dengan 100 juta, begitu seterusnya. Hingga akhirnya bisa, na'udzubillah min dzalik, su'ul khotimah. Dan tentu saja ini bukan hanya tentang dosa korupsi ya, terkait dengan bagaimana kita mengambil harta. Ya. Bisa dengan cara apapun yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau kita berdagang dengan menipu penjual, ya. Kalau kita pembeli, karena pembeli juga mendapatkan harta, dia membeli barang, dia melakukan tipuan-tipuan atau melakukan hilah-hilah supaya dia bisa mendapatkan lebih dari yang seharusnya dia dapatkan, ya. Kalau dia seorang karyawan atau buruh, ya, dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, dia tidak menjalani kontrak yang sudah diteken misalnya, dan lain sebagainya. Yang jelas, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan nabinya, perumpamaan orang yang mengambil atau mendapatkan harta, mencari harta dengan cara yang tidak benar, ia seperti orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita semuanya diberi jiwa yang qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana itu dimulai dari kita niatkan, kita tekadkan dalam hati kita untuk mencari harta hanya secara halal. Demikian untuk hadis yang pertama. Insya Allah segera akan kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.